Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listiana Putri dengan NIM 2011901 dari kelas PAI 3I, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada pembahasan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud yang melawan raksasa. Kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut. Kaum Bani Israel saat itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satupun manusia yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang pengembara Bani Israel yang bernama Talut untuk kemudian menjadi pemimpin mereka. Saat itu, Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang pengembara miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Kemudian mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia. Sedang dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk. Nabi sesudah Nabi Musa dan Nabi sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menuntutkan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintahkan oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju di medan perang. Tetapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar dan haus untuk menyiapkan makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima yang bertubuh besar, dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi rasa itu. Talut pun lalu berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku, dan akan kuwarisi kerajaan. Lalu, di saat itulah, Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka, dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindari tebasan dari pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya. Seperti yang akan dia bilang,
bahwa jika siapa yang mampu mengalahkan si raksasa Jalut, maka Talut akan menjadikan siapapun orang tersebut menjadi menantu dan akan mewariskan kekayaan serta kepemimpinan dari kerajaan. Talut pun memberikan separuh kepemimpinan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai usia 40 tahun, Talut meninggal dunia. Dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut, menjadi pemimpin Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasul, serta diturunkannya kepada kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawat raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Saya Listiarana Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.